Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 18 Agustus 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja hendak masuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apakah pernah mengamati hal ini? Ketika ada pesta perkawinan, pihak keluarga atau petugas resepsionis yang menjaga akan menempelkan kode di amplop sebelum amplop itu dimasukkan ke dalam kotak. Intinya, pihak keluarga yang merayakan pesta hendak membuat list siapa yang hadir dan akan membalas setimpal kehadiran dan tanda kasih yang diberikan ketika kelak mereka membuat hajatan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sudah umum saya kira dan biasa bahwasanya kita diundang dalam acara pesta perkawinan. Bahkan sejak dari zaman Yesus mensyukuri pesta perkawinan dengan mengundang orang-orang sudah dibuat dan dilakukan. Hari ini di dalam firman Tuhan, Yesus mengemukakan perumpamaan perihal kerajaan surga yang digambarkan bahwa kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin yang diadakan seorang raja untuk anaknya. Semuanya sudah disediakan, undangan telah disebarkan, namun yang diundang untuk mengalami sukacita bersama sang raja malah tidak mengindahkan undangan sang raja itu dengan berbagai macam alasan. Inilah gambaran kita yang terkadang enggan dan tidak mengindahkan undangan Tuhan. Kita melupakan undangan Tuhan karena terlalu sibuk dengan berbagai macam kepentingan kita. Tuhan kita cari hanya kalau kita ada waktu luang.
dan kita tidak pernah mau meluangkan waktu untuk Tuhan. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita merasa dengan mengirim amplop atau menitipkan kepada orang lain yang datang itu sudah cukup. Padahal dalam setiap undangan yang diperlukan adalah kehadiran kita, kedatangan kita yang dinantikan. Perumpamaan Tuhan hari ini menegaskan bahwa kehadiran dan kedatangan kita dituntut oleh Allah yang mengundang kita agar kita mengalami sukacita bersamanya. Jadi, jangan lagi menolak dan tidak mengindahkan undangan Tuhan. Mari kita bergegas datang dengan memakai pakaian yang pantas. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.